Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'i ila thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nahusul husus ila hadratir ruhi Syekh Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Muftul Bastul Bir wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadratir ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karmani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsur wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Babang Suprayugi wa Syekh Imam Supramu wa Syekh Sigit Wali wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Bustami Mustafa, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidh Satori wa Syekh Farhan wa Syekh Ma'sum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajah Sokona binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim Qarsana wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu syirkati wal wakalati. Ai hadza utawi iki iku bab nerangkan tentang syirkah. Syirkah itu adalah akad kerjasama. Wal wakalati lan akad wakil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikane Rasulullah, qala Allah taala, qala ngendika sapa Allah taala, ana thalithu syarikaini, ana uta ingsun Allah iku thalithu syarikaini, iku yang menjadi pihak yang ketiga dari orang yang sedang mengadakan kerjasama. Malam yakun selagi ora padha nyidrani sapa ahaduma salah suwijine syarikaini, orang yang sedang bekerja sama itu, sahibahu ing kancane si ahad. Fa idza khana maka nalene cidra sapa ahad, salah satu dari dua orang yang saling kerjasama itu, kharajtu maka nuli miyas sapa ingsun mim bainihima ing antarane kedua orang yang saling bekerja sama itu. Ini artinya bahwa kalau orang itu mengadakan satu kerjasama, itu ada pertolongan Allah di sana, karena Allah akan menjadi bagian, menjadi pihak yang ketiga. Jadi seperti itu. Tetapi kalau salah satunya itu sudah tidak menepati janji, sudah berkhianat kan itu, maka Allah akan keluar dan artinya apa? Bahwa kebarokahan dari kerjasama itu akhirnya menjadi hilang kan itu. Dan ketika ada pengkhianatan, biasanya itu ciri-cirinya apa? Satu kerjasama itu akhirnya menjadi saling permusuhan ya, saling permusuhan. Dan syirkah seperti ini tidak sekedar hanya dalam proses transaksi perdagangan, transaksi bisnis, tidak. Ya seluruhnya ikatan kerjasama dalam, kalau satu contoh untuk lingkup kecil dalam keluarga. Keluarga itu seperti kerjasama kan. Kerjasama antar siapa? Antar anggota keluarga. Kalau salah satunya ada yang sudah berkhianat, tentu keluarga itu akhirnya tidak menjadi damai. Lebih besar lagi di tingkat RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, dan seterusnya. Kalau ada yang pengen menang sendiri, dia berbuat zalim terhadap sesama, maka dalam keadaan seperti itu saya sering mengatakan bahwa barokahnya akan hilang. Kenapa kok barokahnya hilang? Karena ada yang berkhianat. Bagaimana cara berkhianat? Sangat boleh jadi melalui sebuah kezaliman. Apa sih yang namanya zalim itu? Adalah wadu syai'i fi ghairi mahallih. Jadi menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itulah zalim kan itu. Itulah zalim. Jadi seperti itu. Jadi satu contoh misalkan
dalam satu kerjasama lembaga kan itu. Orang-orang yang mempunyai hak untuk menentukan anggaran, ternyata dia memperbesar anggaran untuk dirinya sendiri, maka tentu itu bagian dari kedzaliman kalau besarnya anggaran itu ternyata tidak sesuai dengan ketentuan kan itu. Lah, kalau sudah ada yang zalim, sudah ada yang berkhianat seperti ini, maka tadi kata Allah, maka Allah jadi fa idza khana kharajtu min bainihi, maka kalau sudah ada yang berkhianat, maka Allah akan keluar. Artinya kebarokahannya itu menjadi hilang kan itu. Termasuk di dalamnya apa ya, di pondok pesantren juga bagian dari kerjasama kan. Kerjasama antar siapa ini? Kerjasama antar pengasuh, kerjasama dengan para guru ya, asatidah, kerjasama dengan siapa? Dengan santri, dengan tulab ya, itu kerjasama kan itu. Jadi kalau kerjasama itu didasari kepada saling ikhlas, saling percaya tidak ada pengkhianatan di dalamnya, maka insya Allah itu akan menjadi barokah kan itu. Barokah. Menjadi menarik mestinya kalau kita mengkaji perjalanan hidup para ulama-ulama pada waktu itu kan itu. Satu contoh misalkan kalau saudara membaca memori ya dari alumni Lirboyo itu pernah menampilkan ada satu tulisan dari seorang kiai. Dia menyampaikan kenapa kiai-kiai dulu itu bisa melahirkan ulama-ulama besar, bisa melahirkan orang-orang hebat kan itu. Apakah karena kiai-kiai itu menguasai metodologi pembelajaran? Dijawabnya sangat tidak kan itu. Apakah dia mengetahui adanya perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan? Juga tidak kan itu. Tetapi kenapa kok bisa melahirkan orang-orang besar kan itu? Ini jawabannya adalah karena ada saling keikhlasan, ada saling kepercayaan di antara siapa? Di antara pengasuh, di antara guru, di antara murid. Itu saling kepercayaan itulah yang akan melahirkan kebarokahan ya. Satu kebarokahan dari syirkah, dari kerjasama di pesantren-pesantren itu kan itu. Maka niki. Jadi ketika salah satunya sudah berkhianat, maka kata Allah, fa idza khana kharajtu min bainihim. Rawahu hadis Abu Daud wa sahahal hadis Al-Hakim Imam Hakim. Ini hadis ini termasuk hadis apa? Apakah dia termasuk hadis hadis marfu, ataukah dia termasuk hadis mauquf, atau termasuk hadis qudsi? Yang ini hadis apa nih? Hadis qudsi. Kenapa hadis qudsi? Karena di sini ada kata-kata qala Allahu ta'ala kan itu. Loh, bedanya apa dengan Al-Qur'an hadis qudsi itu kan itu? Kalau Al-Qur'an itu baik isi maupun redaksinya dari Allah. Tetapi kalau hadis qudsi itu isinya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Itu beda antara hadis qudsi sama Al-Qur'an. Sama-sama disandarkan kepada Allah kan. Sama-sama disandarkan kepada Allah, tetapi letak perbedaannya di situ kan itu. Ngoten. Wa Anis Sa'ib Al-Mahzumi radhiyallahu anhu annaustuni Sa'ib Al-Mahzumi iku kana ana sapa Sa'ib Al-Mahzumi iku syari kun Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kanca sekutone, jadi atau orang yang diajak kerjasama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qablal bi'tsati ing dalam sadurunge den utuse jeneng Nabi. Artinya pada masa jahiliyah ketika Rasulullah belum diangkat menjadi nabi, bahwa salah satu orang yang diajak kerjasama oleh Rasulullah itu adalah As-Sa'ib Al-Mahzumi. Faja'a maqaduli rawuh sapa jeneng Nabi yaumal fathi ana ing dina kabukae kota Mekah, artinya kota Mekah ditaklukkan oleh Islam. Faqala maqaduli ngendika sapa jeneng Nabi, marhaban bi akhi wa syariki wa marhaban bejo kemayangan bi akhi ketemu kelawan dulur ingsun wa syariki lan ketemu orang yang menjadi teman napa niku sepersekutuan atau teman bekerja sama kan itu. Rawan cerita hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Kalau melihat ini maka terlihat sekali bahwa Sa'il Al-Mahzumi itu orang yang diajak kerjasama oleh Rasulullah
barangkali dalam urusan-urusan dagang, karena Rasulullah memang pedagang, itu ketika Rasulullah hijrah, itu kelihatannya Saib al-Makhzumi itu tidak ikut hijrah. Dan ini kalau melihat ini dapat difahami bahwa Saib al-Makhzumi itu adalah mu'allaf kan itu. Jadi dia baru masuk Islam ketika apa? Ketika Fathu Mekah kan itu. Hanya saja memang Saib al-Makhzumi itu orang yang mendapatkan pujian dari Rasulullah kan itu. Jadi kalau kita baca hadis ini secara lengkap, salah satunya Rasulullah itu mengatakan bahwa Saib al-Makhzumi itu tidak pernah berkhianat. Dan yang kedua, Saib al-Makhzumi tidak pernah berkata-kata kotor kan itu. Berkata-kata kotor. Terus berkata-kata kotor tidak boleh. Tidak layak seseorang berkata-kata kotor kan itu. Kalau mengaku sebagai umat Rasulullah itu. Karena ada satu hadis yang berbunyi, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabbaban wala fahasyan wala la'anan. Rasulullah itu bukan orang yang suka mencaci maki, bukan orang yang suka berkata-kata kotor, dan bukan orang yang suka melaknat. Kalau ada orang yang suka berkata-kata kotor, suka mencaci maki, suka melaknat, itu dapat dipastikan bahwa dia tidak mengikuti akhlaknya Rasulullah. Walaupun dia oleh pengikutnya dipanggil ustadz. Kan ada ustadz yang sangat viral kan itu. Nek misui fasih sekali. Iya, fasih sekali, sekarang sedang ditahan kan itu. Ada lagi yang lain suka berkata-kata kotor kan itu. Sekarang ini baru sedang viral kan itu. Jadi dalam perayaan Maulid, peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada kata-kata apa ya? Oh, ya kalau dalam bahasa sing halusnya PSK kan itu. PSK itu bahasa kotornya apa? Bahasa kotornya itu kayaknya diucapkan orang biasa saja jelek itu. Jelek. Itu diucapkan oleh seorang yang pengikutnya luar biasa banyak kan itu. Beliau bergelar Al-Habib kan itu. Tapi sayang beliau itu seringkali keluar dari mulutnya itu adalah perkataan-perkataan kotor dan kasar. Ketika itu dikritik orang, itu pengikutnya biasanya merespon. Kenapa tidak mengikuti akhlaknya Rasulullah? Dijawab, kalau Rasulullah itu amar ma'ruf, sementara Habibana, qudwatana, ini pengikut pemimpin kita ini adalah nahi mungkar. Wah itu. Jadi katanya kalau nahi mungkar itu harus berkata-kata kotor dan keras. Seperti itu. Nah ini kalau seperti itu terniru siapa? Rasulullah kan juga. Apakah dulu Rasulullah tidak nahi mungkar kan? Nahi mungkar juga kan? Hanya cara Rasulullah itu adalah sangat halus kan itu, sangat halus. Sangat halus. Sementara sekarang ada orang yang dipercayai sebagai keturunan Rasulullah tetapi sesuatu yang keluar dari lisannya adalah satu perkataan-perkataan yang kotor kan itu. Kotor itu. Kenapa yang seperti itu juga banyak pengikutnya? Jadi barangkali pengikutnya juga mempunyai kecenderungan yang sama kan itu ya, kecenderungan yang sama kan. Kan ketika Allah kullu hizbin bima ladaihim farihun kan itu. Jadi orang itu merasa nyaman dengan kelompoknya. Iya, makanya kenapa kita itu diminta agar kita itu harus bersahabat dengan orang baik kan itu. Bersahabat dengan orang baik. Karena persahabatan itu akan membentuk satu karakter. Sesuatu itu apakah kejadian ataukah omongan, kalau sudah diucapkan dan masuk ke indera kita sudah lebih dari 8 kali, itu sesuatu itu walaupun semestinya sebuah kebohongan itu bisa menjadi seperti kebenaran. Saya gampang mencontohkan kan itu, yang sering saya contohkan adalah ketika ada orang tua, ada 2-3 orang tua yang anak-anaknya diterima menjadi pegawai negeri, itu sekian lama sering mengumumkan, Pak, anak sampean entek piro kan itu, habis berapa kan itu. Jadi ketika membicarakan habis berapa dalam rangka suap menyuap itu perasaannya tidak dosa kan itu. Perasaannya tidak berdosa. Dan itu ada teman saya, dan ketika bercerita bahwa dulu tahun sekian, sudah lebih dari 15 tahun yang lalu kan itu, dia itu ditarik oleh bosnya di kampus itu untuk membayar sekian kan itu. Dia jawab, saya nggak punya uang sebanyak itu. Akhirnya saya datang,
Saya masukkan ke tas kresek hitam, saya isi 15 juta, tak tempel, tak letakkan di mejanya, saya tinggal pulang. Alhamdulillah diterima juga kan itu. Itu artinya bahwa permintaan bosnya jauh lebih banyak dibanding itu. Jadi ketika membicarakan itu perasaannya tidak dosa kan itu. Perasaan tidak dosa. Kenapa perasaan tidak dosa? Karena sudah dibicarakan orang berkali-kali kan itu. Sama kan? Kalau mau pilihan lurah kan itu, pilihan lurah, tanya, sama noleh piro, itu dapat berapa? Itu tidak seperti dosa. Padahal itu kan al-murtashi kan itu. Kita itu kalau menerima suapan orang agar memilih dia, itu bagian dari al-murtashi. Padahal Rasulullah mengatakan, la'anallahu ar-rashi wa murtashi. Allah itu melaknat siapa? Penyuap, wal murtashi, dan yang disuap. Jadi kalau kita menerima suapan orang itu al-murtashi itu dilaknat oleh Allah kan itu. Tapi ketika kita berbicara itu perasaannya tidak dosa kan itu. Kenapa tidak dosa? Karena sudah sering kali terjadi. Itu. Makanya kalau dalam paradigma penelitian itu bagian dari paradigma penelitian konstruktivistik. Jadi karena terjadi yang namanya kita itu dikonstruk oleh apa? Dikonstruk oleh lingkungan dan oleh sejarah. Ya, dikonstruk oleh lingkungan dan oleh sejarah. Dan lingkungan itu mengkonstruk kita, mempengaruhi kita kan itu lingkungan kita. Kenapa orang Indonesia itu suka baju batik kan itu, sementara orang-orang Arab sana suka baju gamis? Ya karena memang lingkungannya seperti itu. Orang Indonesia suka untuk membatik kan itu, dan akhirnya begitu jadi batik kelihatan bagus, dipakai nyaman kan itu, tidak panas. Nah, itu. Sementara orang-orang Arab sukanya, jadi karena apa ya, hidupnya seperti itu kan itu. Jadi itu dikonstruk. Makanya sangat boleh jadi orang Indonesia itu kalau dia hidup lama di tempat lain ya dia akan menyesuaikan dengan kehidupan yang ada di sana kan itu. Jadi seperti itu, dikonstruk. Jadi kembali ke sini bahwa Rasulullah itu pernah bekerjasama dengan As-Sa'ib al-Makhzumi kan itu. Oke, kita teruskan. Wan Abdullah bin Mas'ud, sang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala ketika sebab Abdullah bin Mas'ud, ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'ad. Ishtaraktu akad sekuton, akad bekerja sama sapa ingsun, ana ya ingsun wa Amran Ammar wa Sa'id. Fima ing dalam barang nusibu, kang merkoleh sapa ingsun yauma Badri ing dalam perang Badar. Al haditsa ing maca sira nerusaken sira ing hadis rawani hadis sapa Nasai, Imam Nasai. Jadi pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud, Ammar sama Sa'ad itu ketika mau perang Badar itu dia sudah membuat satu janji. Nanti harta rampasan perang yang kita dapatkan nanti kita bagi jadi 3. Dengan tidak peduli siapa yang mendapatkan itu namanya syirkah kan itu. Namanya syirkah. Dan betul ternyata ketika terjadi pertempuran perang Badar itu kan dimenangkan oleh Islam kan waktu itu. Sama tahu berapa jumlah pasukan perang Badar itu? Jumlah pasukan perang Badar itu adalah 313. Itu angka 313 itu dikatakan sebagai angka keramat, itu angka keramat. Satu contoh misalkan ini kiainya Mbak Yaza dan teman-teman itu, yang Ghafur itu dulu ketika awal-awal COVID itu memberikan ijazah agar terhindar dari COVID disuruh membaca apa? Ayat kursi dibaca berapa? 313 kali. Di Klaten itu juga pernah terjadi di Klaten itu. Di Klaten itu ada satu pondok Al-Quran itu di sebelah pondoknya itu ditawarkan tanah yang relatif luas dan pondok itu tidak punya uang kan itu, tidak punya uang. Sehingga waktu itu dibacalah Al-Quran itu sebanyak berapa? 313 kali. Dan begitu sudah dibaca 313 kali, akhirnya ada orang yang datang membawa uang. Jadi memberikan uang itu sebanyak berapa? Sebanyak harga tanah itu kan itu. Itu dulu juga ada di Bali itu santrinya Y Arwani. Jadi ada orang yang khidmah itu apa khidmah itu ya? Khidmah itu yang membantu di keluarga Y Arwani Kudus sana, Kudus itu. Sampai bertahun-tahun, sampai ya relatif
di pondok itu kan usia-usia tua, itu kan seperti masih santai-santai aja ya. Kalau di pondok kita kan enggak kan itu. Kalau di Pondok Lirboyo itu yang usianya 40 tahun lebih itu masih banyak yang masih jadi santri kan itu. Itu gitu. Di Erwani itu sampai berumur lah itu. Akhirnya oleh Ya Erwani itu disuruh pergi karena wis cukup ono lunga ning Bali, disuruh ke Bali kan itu. Ke Bali, betul akhirnya berjuang di Bali sana kan itu. Ya, karena beliau itu sekian lama ngaji Ya Erwani, ngaji Al-Quran, ya akhirnya mendirikan pondok lah di sana itu. Tapi ketika mau membeli tanah sulit, mau izin sulit kan itu. Dan mau matur yang langsung ke Ya Erwani juga tidak berani kan itu. Apa yang beliau lakukan ya sebatas kirim Fatihah kepada Ya Erwani itu. Jadi pada waktu-waktu sholat tahajud kirim Fatihah dan mengadu melalui sholat tahajud kan itu. Dan yang luar biasa itu. Dan akhirnya mendapatkan bantuan, yaitu mendapatkan bantuan untuk bisa membeli tanah yang luas kan itu di sana. Di itulah yang namanya alaqah, terjadi yang namanya alaqah. Jadi terjadi satu hubungan. Jadi kalau guru dan murid itu sama-sama tulusnya, itu bisa terjadi komunikasi. Kalau sekarang kan komunikasinya bisa, sekarang juga bisa Pak. Gimana caranya? Melalui WA kan itu. Dulu enggak, tanpa melalui itu sudah bisa berkomunikasi seperti itu kan. Dan akhirnya besar lah sekarang, itu besar di Bali sana kan. Jadi ada Abdullah bin Mas'ud, Ammar dan Sa'ad itu bekerja sama untuk nanti kalau bagiannya mana kan itu nanti dibagi bertiga. Dan betul ternyata salah satu dari Ammar atau Sa'id, saya lupa itu salah satunya mendapatkan 2 tawanan orang, sementara yang 2 tidak dapat apa-apa kan itu. Akhirnya 3 itu akhirnya dibagi kan itu. Jadi karena kalau dalam pertempuran itu kalau orang itu kalah, itu yang kalah bisa dijadikan budak. Nah, dan nanti bagaimana untuk bisa menjadi merdeka ya harus tebusan, harus membayar kan itu. Jadi seperti itu. Jadi memang makanya kita harus berdoa bahwa kita tidak akan menjumpai suasana perang kan itu. Pokoknya perang itu dalam bentuk apapun ya tidak indah lah itu. Ya seperti yang ada di Sudan, Pak Munjiat itu kan beliau mendapatkan beasiswa ya ke Sudan. Beasiswa S3 itu semestinya sudah berangkat sebelum ada Covid seharusnya kan itu. Sebelum ada Covid. Hanya karena sekarang di sana itu masih terjadi konflik, jadi Pak Munjiat tidak berani ke sana. Putranya Pak Haris itu, Kelutan itu sedang kuliah di Sudan. Karena konflik ya pulang kan itu. Pulang. Makanya kita harus berdoa kepada Allah agar Indonesia terselamatkan dari peperangan. Karena sekarang ini sudah ada yang menantang ngajak perang itu. Ngajak perang. Jadi kalau saya nggak tahu itu kok orang bisa seperti sesama muslim buat mau ngajak perang kan itu ya. Iya, seperti itu. Wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala itu sahabat Jabir, aratul khuruja ila Khaibar, aratu ngarepaken sapa ingsun al khuruja ing metu ila Khaibar maring Khaibar, fa ataitu mangko nulis wan sapa ingsun an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala mangko nulis ngendika sapa jeng Nabi, idza ataita nalikane teka sira wakili ing wong kang dadi wakil ingsun bi Khaibar ing Khaibar, fakhud mongko juku sira minu sangking wakili 15 ing 15 apane wasake. Ini artinya bahwa Rasulullah itu punya wakil. Di mana? Di Khaibar. Wakil apa? Wakil untuk menarik zakat. Zakat itu untuk orang Islam, sementara kalau orang non-Islam ditarik apa? Jizyah. Ditarik pajak. Berapa zakatnya orang itu? Pada masa Rasulullah zakatnya adalah 1 dinar dalam waktu 1 tahun. 1 dinar itu berapa 1 dinar itu? 1 dinar kalau menggunakan kurs sekarang itu sekitar 4 juta. 4 juta. Itu jizyahnya. Jadi pajaknya seseorang pada waktu itu. Jadi waktu itu kan kalau orang itu Islam kena zakat, kalau non-Islam tetapi ada ikatan perdamaian dengan Islam maka dia terkena jizyah, pajak 4 juta, jauh lebih mahal dibanding pajaknya motor kita itu kan berapa zakatnya, paling pajaknya paling sekitar 300.000 atau 350 kan itu.
Kalau mobil itu yang cc-nya kecil ya murah juga. Kalau mobil yang cc-nya besar itu mahal baru. Misalkan mobil buatan Eropa kan itu yang dianggap mobil mewah seperti Peugeot itu bisa sampai 6 juta, 7 juta, 8 juta kan itu. Nah, ini kalau dalam teks pada masa Rasulullah itu pajaknya seseorang yang disebut dengan kafir dhimmi itu ya, itu satu dinar. Nah ini satu wasak itu berapa satu wasak? Satu wasak itu adalah 60 sok. 60 sok. 60 sok itu satu sok berapa satu sok itu? Masih ingat? Satu sok itu adalah 4 mud. Jadi satu sok itu sekitar 2,7 kilo. 2,7 kilo. Kalikan aja 60 kan itu, mendekati 2,5 kuintal lah itu. Itu disuruh mengambil. Jadi Jabir bin Abdullah itu dipesani sama Rasulullah, nanti kalau sudah sampai ke Khaybar, silakan ambil itu. Silakan ambil itu kepada orang yang menjadi wakilku di sana berapa 15 wasak. 15 wasak. Jadi artinya bahwa membuat wakil itu menjadi boleh. Dalam hal apa? Termasuk penarikan zakat. Termasuk kayak pegawai di daerah itu kan wakilnya pegawai pusat kan. Seperti itu. Oke. Wan Urwa al-Bariqi, saking Urwa al-Bariqi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ba'atha ngutus sapa Rasulullah ma'ustani Rasulullah. Bidinarin maustani Urwa al-Bariqi bidinar 1 dirham yashtari kang tuku yashtari kang tuku sapa Urwa. Lalu ketika Kanjeng Nabi udhiyatan ing hewan yang digunakan untuk berkorban. Al haditsa ing Iqra al hadis becik terusaken ing iki hadis. Rawahu hadis sabal Bukhari Imam Bukhari fi athnai haditsin ing dalam tengah-tengah hadis wa qad taqaddama lan wis teman-teman diterangkan hadis niki, wis diterangkan hadis niki. Jadi waktu itu kan sampean masih ingat kan ketika Rasulullah itu mewakilkan, ini kan namanya akad wakalah kan itu ya. Mewakilkan kepada siapa? Urwa al-Bariqi untuk mewakilkan apa? Membeli kambing. Dikasih uang berapa? 1 dinar. Ternyata oleh Urwa al-Bariqi itu tidak dibelikan 1 kambing, ternyata waktu itu dibelikan dua kambing kan itu, 2 kambing. Dan yang 1 kambing dijual lagi laku berapa? 1 dinar. Lah karena Urwa al-Bariqi itu hanya sebagai seorang wakil, maka ketika sowan kepada Rasulullah, ya seluruhnya harus diberikan kepada Rasulullah. Jadi kambingnya diberikan sama uangnya yang 1 dinar dikembalikan. Itulah yang namanya wakil yang benar kan itu, wakil yang benar. Karena apa? Kalau nanti uang yang 1 dinar itu yang penjualan itu tetap dikantongi sendiri, itu kalau dalam konteks sekarang namanya gratifikasi kan itu. Jadi gratifikasi itu adalah seseorang itu diberi atau meminta jatah sesuatu karena jabatannya. Misalnya ada seorang rektor punya proyek pas bangun, nilainya berapa? 10 miliar. Dan dia itu diberi oleh pemborong 10%, berarti kan 1 miliar kan itu. Nah, 1 miliar itu namanya gratifikasi. Halal atau haram? Haram. Karena nanti orang yang menerima gratifikasi itu nanti ketika di akhirat itu lehernya akan diikat atau digandoli kan itu. Oleh apa? Kalau yang digratifikasi itu besar, seharga onta atau seharga sapi, ya akan mengeluh bersuara seperti sapi dengan seberat itu kan itu. Yaitu kalau hanya 1 sapi, kalau sampai 1 miliar itu oleh sapi piroh itu menjadi sangat berat kan itu. Nah, ini makanya kalau orang itu tidak kuat imannya, ya harus menghindarkan diri dari yang ngurusi uang itu kan itu, termasuk saya. Saya tidak merasa percaya diri untuk ngatur-ngatur uang kan itu. Makanya kemarin itu kan ada pelatihan calon jadi PPK kan. PPK itu yang berhak untuk menentukan anggaran dan seterusnya kan itu. Seharusnya di fakultas yang punya hak saya untuk berangkat, tapi saya nggak mau kan itu, nggak mau.
Karena apa, saya tidak mau untuk ngurus-ngurus uang itu kan itu. Saya tak ngurus uang saya sendiri saja lah, gak usah uangnya negara kan itu. Daripada nanti tergoda menjadi repot kan itu, biar diurusi orang lain. Jadi seperti itu. Jadi ini hadis ini menerangkan tentang itu kan itu. Jadi Rasul pernah mengutus seorang namanya Urwah untuk apa, membeli kambing dalam rangka tunai berkorban. Ternyata oleh beliau dibelikan 2 dan satunya dijual lagi, laku juga 1 dinar. Jadi ini namanya Urwah itu pinter dagang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ngutus sapa Abu Hurairah, ba'atha ngutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ing Umar ala sedekati ing atase narik zakat. Al haditsa Iqra, terusane hadis niki muttafaqun alaih. Jadi kalau orang itu tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, boleh mengangkat wakil kan itu. Jadi termasuk bagian dari wakil. Wan Jabir sang Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedene Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nahara, iku nyembelih binatang kurban salasan wa sittina ing 63, wa amaran perintah sapa jeung Nabi alian ing Ali ayyadbaha yen to nyembelih sapa Ali al baqi ing saliyane kan itu. Ini juga sama, ini proses perwakilan. Artinya apa? Bahwa orang yang berkorban pada masa Rasulullah itu juga sebagian tidak disembelih sendiri kan itu. Semestinya sunnahnya kan orang yang berkorban itu disembelih sendiri kan itu. Kalau ternyata yang berkorban itu tidak punya relatif kemampuan atau keberanian untuk berkorban, bisa minta kepada orang lain untuk menyembelih. Dan pada masa Rasulullah juga terjadi itu. Sampai Rasul itu menyembelih 63 binatang kurban. Rasul itu kan setiap tahun kurbannya berapa? Rata-rata 2. Yang satu untuk diri beliau sendiri dan keluarganya, yang satu untuk umatnya. Itu pahalanya bukan. Jadi gini, kalau di kitab-kitab fikih itu kan dijelaskan kalau satu kambing untuk berapa orang? Kalau sapi, unta, kerbau untuk berapa orang? 7. Itu yang berkorban, itu yang mengeluarkan uang untuk berkorban. Sementara pahalanya bisa satu kambing itu untuk satu keluarga bisa. Jadi seperti itu. Yang terpenting dalam Islam itu bahwa satu keluarga yang mempunyai harta yang relatif cukup untuk berkorban, disunahkan untuk berkorban. Itu pendapat mayoritas ulama kecuali mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu berkorban hukumnya wajib kan itu. Ngeten. Jadi Rasul pernah mewakili itu untuk menyembelih sampai 63. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil asifi, ing dalam ceritanya Asif, qala disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aghdu ya Unais ala imra'atin hadza fa in tarafat farjumha." Waqdu lan padha budalana sira ya Unais wae Unais ala imra'ati hadza maring wanita ini. Fa ini tarafta moko nalikane ngakoni sapa imra'ah farjumha, mongko picing raja masyaraha ing imro'ah. Al hadis ing hadis muttafaqun alaih. Jadi ini juga sama kan itu, melaksanakan hudud itu tidak harus imamnya. Jadi imamnya boleh mengangkat wakil untuk melaksanakan hukum rajam itu kan itu. Jadi ini diperintahkan kepada Asif itu, silakan Anda temui wanita ini kan itu. Kalau dia mengaku bahwa dia telah melaksanakan zina muhson, maka rajamlah. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi boleh. Makanya kalau terkait dengan pemerintahan kan sama kan. Apalagi besar. Dalam konteks sekup-sekup yang kecil itu kan juga sama kan itu. Saya tidak akan mungkin untuk membuat jadwal sendiri perkuliahan. Itu tugasnya siapa? Kaprodi, sekprodi kan itu. Jadi saya sebagai dekan tidak perlu untuk diwakilkan itu. Padahal semestinya kan itu kewajiban dekan. Pelaksana akademik kan itu. Dekan melaksanakan kebijakan-kebijakan rektor. Jadi sebenarnya kan seluruhnya kan tugas rektor kan itu, dilimpahkan, didelegasikan. Tapi kalau mendelegasikan jangan hanya delegasikan hanya uang, hanya pekerjaannya, uangnya juga harus didelegasikan kan itu. Kadang-kadang kan pada nakal kan itu, pekerjaannya didelegasikan, uangnya tidak. Gitu. Jadi seperti itu. Oke. Saya tambah satu, babul iqrari, ay hadza utaibab menerangkan tentang al-iqrar, satu pengakuan.
An Abi Dzar radhiyallahu anhu sang Abu Dzar radhiyallahu anhu qala sapa Abu Dzar li tumateng ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam qulil haqqa walau kana murran kul ngucap sira al haqqa ing barang hak walau kana sanajan ana apa al haq iku murran iku pahit sahanya hang tersebut ing hadis sahih Ibnu Hibban Imam Hibban fi haditsin tawilin di dalam satu hadis yang panjang. Jadi hadisnya ini semestinya panjang dan potongan hadisnya itu adalah disuruh qulil haqqa walau kana murran. Berkatalah yang benar walaupun itu pahit. Kadang-kadang memang menyampaikan sebuah kebenaran itu betul-betul pahit kan itu. Beresiko. Ya, beresiko. Jadi orang yang berani mengatakan sebuah sesuatu yang hak itu seringkali beresiko kan itu. Seperti itu. Sementara ngoten, monggo kita tutup bersama pengajian kita pada pagi hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.